Saat ini saya sedang berada di Desa Sepaso, Kecamatan Pengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Ya, ini berada di Jalan Awanglong. Ini Jalan Awanglong sampai ke sana. RT 9, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur. Saya bersama Bevi. Bevi ini putri atau anak dari terpidana narkotika 15 tahun penjara yang saat ini berada di Lapas Bontang, namanya Pak Ferry. Dan pada tanggal 25 Oktober 2023, Pak Ferry ini ditangkap. Lokasinya di sini. Nah, Bevi ini karena merasa ingin memperjuangkan ayahnya untuk mendapatkan keadilan, Bevi berusaha untuk membantu memperjuangkan ayahnya dari luar, termasuk mengumpulkan data-data. Karena Bevi sudah berjuang, sudah mengumpulkan data-data, Bevi jadi tahu sampai bisa membuat skema ini ya, membuat peta ini, gambar ini, gambar di lokasi kejadian ini. Nah, ini dibuat oleh Bevi dengan mengecek lokasi dan langsung menanyakan ke orang tuanya, ke ayahnya di lapas ya. Berapa kali Bevi bolak-balik untuk jadi gambar ini? Enggak terhitung, banyak banget. Seminggu bisa 4 kali, bisa hari ini pergi revisi, besok pergi lagi. Sejak ditangkap itu 25 Oktober 2023 itu? Paling seringnya saat mau persidangan, jadi per Januari. Iya. Putus sidang itu tanggal 11 Juni ya? Iya, benar. 2024 ya. Dengan pidana penjara 15 tahun. Waktu putusan ikut? Waktu putusan ikut. Bevi, ikut. Gimana tuh waktu itu, waktu putusan perasaannya? Ya kaget, sedih sih, merasa apa yang sudah saya kerjakan, bolak-balik ke rutan, di rutan Kutai Timur itu, Polres Kutai Timur, ya merasa kok nggak ada hasilnya ya perjuangan saya. Nggak dipertimbangkan oleh hakim, padahal saksi-saksi yang dihadirkan, ya, contoh barang bukti timbangan yang disita itu ya, dihadirkan bahwa itu bukan timbangan sabu, itu timbangan kue, tetap nggak dipertimbangkan ya. Iya, betul. Nah, termasuk lokasinya ya pada saat penangkapan juga janggal ya, ditemukan sabu itu, dihadirkan saksi juga tetap tidak dipertimbangkan ya. Ini sudah ada gambar ya, gambar lokasi yang dibuat oleh Bevi, dan ini sudah dikonsultasikan dengan Pak Ferry ya, sejak baru ditangkap. Pada saat Pak Ferry baru berhenti mobil di sini persis ya, Pak Ferry melihat orang yang belakangan orang-orang itu diketahui adalah polisi. Ini gambarnya ya. Ini seberang itu ada polisi yang namanya Lembang, depan rumah Pak RT ya. Itu rumah Pak RT ya? Iya, betul. Nah, kemudian di pojok sana di dekat bendera ya, itu ada polisi namanya. Kemudian di sini ada polisi namanya Pak Rob. Nah, kemudian di sini ini waktu itu masih rolling door ya? Ya, Bevi. Di sini Bevi ya. Ini waktu itu masih rolling door. Iya, benar. Ya. Ada polisi namanya Pak Jumadi. Nah, terus kemudian Pak Ferry melihat di sana ada polisi juga di situ yang belakangan diketahui namanya Muslimin. Awal melihat orang-orang di sini kan tidak tahu itu polisi. Tapi ya, belakangan setelah Pak Ferry itu ditangkap baru diketahui bahwa ingat yang di sini orangnya begini, yang di sini orangnya begini, ingat ternyata di sana namanya diketahui setelah di Polres. Nah, pada saat Pak Ferry baru turun di sini, Pak Ferry tidak pernah membuka kaca pintu sebelah kiri, ya, pintu depan sebelah kiri, tidak pernah membuka. Di dalam putusan pengadilan ini, di dalam putusan pengadilan nomor 108-sus-2024-PN /SGT Sangatta Pengadilan Negeri Sangatta, di dalam dakwaannya dan di dalam kesaksian para polisi yang melakukan penangkapan, yaitu polisi bernama saksi Muhammad Muslimin
Dari keterangan saksi Muhammad Muslimin, seorang anggota polisi yang melakukan penangkapan saat itu, ia menerangkan bahwa setelah mobil itu berhenti, Pak Ferry itu melempar bungkus plastik, ya, melemparkan satu bungkus plastik warna putih melalui jendela depan sebelah kiri, sebelah kiri mobil. Lalu kami, kata Muslimin ya, segera menuju ke mobil yang dikendarai oleh terdakwa dengan tujuan ingin mengamankan mobil dan terdakwa. Dan seketika saksi memegang handle, kata Muslimin ya, memegang handle di belakang sebelah kiri, ya, ternyata terdakwa langsung tancap gas dan menyebabkan handle pintu mobil ini terlepas. Itu menurut keterangan polisi. Tetapi kejadian yang sebenarnya menurut keterangan Pak Ferry, begitu mobil berhenti, itu tidak ada melempar-lempar bungkus plastik ke sini, tidak ada. Kan menurut polisi ini melempar dari pintu depan, ya, jendela depan sebelah kiri, ya, dilempar. Berarti jendela itu harus turun. Ya. Karena Pak Ferry ini nyetir ini sendiri. Melemparnya dari supir, dari kursi supir, dari sebelah kanan. Berarti ini harus turun, ya. Dan turunnya tidak bisa sedikit, harus turun banyak. Karena lemparnya dari sana. Menurut Pak Ferry tidak pernah membuka pintu jendela karena begitu berhenti straight di sini langsung dipegang handle pintu mobil ini, langsung dipegang itu, ya. Nah, langsung dipegang, cuma terkunci ya. Cuma terkunci, tidak kebuka, terkunci. Setelah ditembaki mobil itu, Pak Ferry merasa ini siapa? Khawatir ada kerusuhan. Jadi Pak Ferry langsung cabut, tancap gas, mengamankan diri. Kalau berhenti di sini terus, ya berbahaya karena udah ada tembakan. Nah, Pak Ferry langsung tancap gas ke sana. Saya menduga ketika mobil handle pintu ini dibuka pada saat Pak Ferry baru berhenti, saya menduga itu ada barang yang mau dimasukin ke dalam mobil. Ya, Bepi. Ya, kita menduganya seperti itu. Karena nggak bisa dibuka, kemudian ditembakin. Akhirnya Pak Ferry melaju kan? Melaju. Dan melaju Pak Ferry sampai ke Kota Sangatta. Ya. Begitu nyampe di lampu merah, Jalan Pendidikan, ya, Pak Ferry di sana dihadang, ditangkap. Nah, di sini jam 2 siang ya. Ya, pertama jam 2 siang di sini. Nah, nyampe lampu merah di sana ditangkap itu jam 15.30, setengah 4. Kemudian sampai di sana ya ditangkap Pak Ferry, kemudian dibawa ke rumahnya. Jalan Melon, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara. Di sana Pak Ferry disuruh di dalam mobil saja, tidak boleh turun, sementara anggota polisi menggeledah rumahnya Pak Ferry, di mana di dalam itu ada istrinya. Ya. Digeledahlah semuanya. Digeledah semuanya dari mulai kamar ya, kemudian sampai kandang ayam, ya, sampai semuanya halaman. Nah, kemudian di dapur ya, lemari dapur itu polisi menemukan timbangan dan plastik klip. Ya. Timbangan itu dijelaskan oleh istrinya Pak Ferry, Ibu Indah, bahwa itu adalah timbangan untuk bahan kue, untuk menimbang bahan kue kalau mau buat kue ya. Ya, memang istrinya Pak Ferry sering buat kue ya. Iya, sering buat kue. Nah, timbangannya itu timbangan kue. Nah, ini dokumentasinya dari Instagram Polres Kutai Timur ya saat itu. Nah, ini timbangan kue ini. Iya. Dan ini plastik yang disita dari Ibu Indah, istrinya Pak Ferry. Ini plastik ini kan? Ya. Nah, jadi tidak mengenal nih plastik ini. Berbeda ukuran. Berbeda ya ukurannya ya, tidak dikenali. Nah, ini plastik ini untuk isi mie ya, lauk kue, daging ya, atau kue, untuk tempat kue lah plastik ini nih. Nah, disita kemudian dijadikan barang bukti seolah-olah ini timbangan sabu, ini plastiknya juga untuk sabu. 101 gram, nggak tahu itu sabu siapa. Setelah melakukan penggeledahan di rumahnya Pak Ferry, yang dimana ada istrinya di rumah,
yang disita timbangan kue sama plastik klip untuk kue. Sudah dijelaskan oleh istrinya bahwa itu adalah untuk kue, tetapi dia tidak hiraukan, tetap aja dibawa. Dan tidak diberikan surat penyitaan sampai proses penyidikan selesai, kata istrinya Pak Peri. Ya. Jadi timbangan itu dibawa saja. Di sana itu jam berapa, Bevi? Di rumah Pak Peri itu, penggeledahan itu? Menurut informasi dari Bapak sekitar jam 5 sampai jam 7 malam. Jam 5 sampai jam 7. Nah, kemudian dari rumah menuju ke tidak dapat sabu, tidak dapat hasil penggeledahan, tidak dapat apa-apa ya, hanya timbangan kue saja. Kemudian balik lagi kemari ya? Iya, betul. Balik lagi kemari jam 9 malam. Ya. Ingat loh, siang kejadian jam 2 siang. Kemudian Pak Peri dibawa kemari lagi ya jam 9 malam. Berhenti lagi mobilnya nih di sini. Mobil Pak Peri dikemudikan oleh polisi. Di dalam mobil Pak Peri itu ada 4 orang polisi dan 5 sama Pak Peri berarti. Nah, kemari lagi sampai sini jam 9, mobil berhenti di sini sekitar 10 sampai 15 menit. Kemudian mobil dimajukan ke sana. Ya. Ya. Agak maju ke sana. Maju sekitar 30 meter. Sekitar 30 meter. Nah, jadi Pak Peri di dalam mobil ya sama 1 orang polisi, yang 3-nya turun kemari. Kata Pak Peri, entah mereka rundingan apa. Ya. Saat turun itu kurang lebih 15 sampai 20 menit. Pak Peri ditinggal di mobil dengan 1 polisi dia pengamanan di kapal polisi di dalam mobil Pak Peri. Yang 3 polisinya turun di sini berunding 15 sampai 20 menit, entah berundingan apa. Setelah 20 menit Pak Peri suruh turun. Dipegang sama polisi yang ada di dalam mobil itu, dipegang. Nyampe di sini, Pak Peri suruh ngambil barang di sini. 1 meter. Ya, 1 meter lah dari jarak dari cor ini. Suruh ngambil barang di sini. Oleh 2 anggota polisi ya di sini. Nah, Pak Peri tidak mau ngambil barang di sini. Karena itu bukan barang saya. Kata Pak Peri. Nah, coba ada tuh gambarnya udah dibuat ya. Ya. Ini ilustrasinya ya, gambarnya. Nah, ini barangnya kurang lebih 1 meter dari aspal. Ini hasil cross check dengan Pak Peri ya. Pak Peri tidak mau karena memang bukan barangnya. Kata Pak Peri, pada saat turun itu sudah banyak warga. Dan ada warga yang merekam, tapi HP-nya dirampas sama polisi. Ya, dan di antara banyak warga itu, ya, itu ada salah satu warga yang merekam pada saat Pak Peri suruh mengambil barang dan direkam ya di video. Tetapi menurut keterangan Pak Peri, warga itu dilarang dirampas handphonenya ya. Kemudian suruh hapus ya gambarnya, videonya. Coba. Lah katanya benar fakta, kok ketakutan. Nah, jadi barang yang di sini ya Pak Peri tidak mau ngambil karena bukan barangnya. Tidak pernah Pak Peri melempar dari mobil. Sehingga Pak Peri tidak mau ngambil. Lalu barang itu diambil oleh anggota polisi bernama Jumadi. Ya, dan ini juga terkonfirmasi dalam putusan pengadilan kesaksian Jumadi. Nih. Kesaksian Jumadi bin Sahibu ya. Dia anggota polisi. Saya tandai. Nah, ini. Sudah saya tandai. Bahwa benar saksi yang mengambil barang bukti. Ambil sabu. Ini Jumadi. Jadi ketika Pak Peri tidak mau suruh ngambil barang bukti yang bukan miliknya, bukan punyanya, polisi sendiri yang mengambil dari sini. Yang nggak tahu itu yang naruh siapa, yang ngambil juga polisi itu kan. Dalam kesaksian polisi, ya 2 orang polisi. 1 polisi bernama Muhammad Muslimin bin Mustafa. Yang kedua polisi bernama Jumadi bin Saibu. Dia menjelaskan bahwa ketika dilakukan interogasi di pos Simpang 3 lampu merah Jalan Pendidikan, bahwa terdakwa mengaku memperoleh sabu tersebut dari saudara Kahar. Kemudian setelah kembali dilakukan interogasi di kantor, terdakwa mengaku tidak tahu. Siapa itu saudara Kahar yang diterangkan oleh 2 orang polisi, Muhammad Muslimin dan Jumadi, di persidangan yang tertuang kesaksiannya dalam putusan pengadilan. Kejadian tanggal 25 Oktober 2023. Tetapi Kahar sudah meninggal 4 bulan sebelumnya. Nih buktinya.
berita. Sudah datanya dikumpulkan oleh BEPI. Ini radar Tarakan, ya. Diduga serangan jantung terpidana mati Lapas Tarakan meninggal dunia. Ini terbit beritanya Kamis 8 Juni 2023. Ya. Dalam isi beritanya, terpidana hukuman mati yaitu Kaharudin Lampahu alias Dayang Kahar meninggal dunia di RSUD Yusuf SK ya, pada Senin 5 Juni lalu. Nah, jadi meninggalnya sejak Senin 5 Juni. Ya, sekitar pukul 16.23 WITA. Diketahui Kaharudin merupakan warga binaan pemasyarakatan WBP di Lapas Kelas 2 Tarakan. Kaharudin yang didapati kritis dari Lapas Tarakan saat itu langsung dibawa ke rumah sakit. Namun setelah 1 jam mendapatkan perawatan intensif, ia dinyatakan meninggal dunia. Bagaimana mau mengirim barang, orang udah meninggal kok. Tidak dijelaskan juga tuh dalam kesaksiannya Muslimin sama Jumadi itu bahwa kapan menyerahkan barangnya ke Pak Ferry, si Kahar itu. Kan enak kalau dijelaskan kemarin, kan udah meninggal, masa bisa menyerahkan barang? Inilah hakimnya juga tidak teliti, hakimnya juga seperti menganggap Pak Ferry itu salah saja, ya, karena mentang-mentang tidak ada yang berani membela dengan terang, dengan tegas, dengan lantang. Jadi hakimnya juga sudah ngikuti aja apa kata penyidik, apa kata jaksa, kan? Sepertinya sudah bersekongkol ya ini. Nah, oleh karenanya ya, ini sangat jelas sekali ya, seharusnya tidak pantas Pak Ferry itu dihukum pidana penjara 15 tahun. Karena tidak jelas barangnya menurut penyidik dari Kaharnya sudah mati 4 bulan yang lalu. Tidak jelas, harusnya ini dibebaskan. Karena yang bersaksi cuma 2 orang polisi itu yang menerangkan barangnya dari mana. Kalau Angga, saksi yang dari masyarakat sipil itu tidak menerangkan karena tidak tahu. Hanya 2 orang polisi itu. Kok dipercaya hakim? Tidak jelas barangnya diserahkannya kapan kepada terdakwa Ferry. Ya. Tidak jelas di mana diserahkannya. Kok bisa dipercaya kesaksian seperti itu? Ini amburadul, makanya ini harus diungkap semuanya. Nah, kemudian ada saksi Angga. Ya. Angga ini orang biasa, ya, orang sipil, artinya bukan anggota polisi. Nah, Angga ini ya, mengaku melihat berada di situ menggunakan sepeda motor. Tetapi Pak Ferry pada saat berhenti itu tidak pernah melihat ada di belakang ada sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Angga ini, tidak ada. Nah, sehingga kesaksian Angga ini juga ini diduga sepertinya saksi rekayasa ya. Nah, nantilah akan terungkap semuanya. Setelah barang bukti itu diambil oleh Jumadi, oleh anggota polisi sendiri ya. Kemudian Pak Ferry suruh mengakui barang bukti itu, tapi Pak Ferry mengatakan itu bukan barang milik saya dan bukan barang saya karena saya tidak pernah melempar. Saya kemari keperluannya itu untuk membeli ayam ke Pak Ahmad, ke rumah ini kan, Pak Ahmad. Mana Pak Ahmadnya? Langsung Pak Ferry ya, kata Pak Ferry, langsung Pak Ferry dipegang lehernya itu langsung dimasukin mobil. Jangan ngatur-ngatur saya untuk nyari Pak Ahmad. Lah ya iya, kalau polisi itu fair ya, Pak Ferry datang kemari ini kan mau membeli ayam ke Pak Ahmad. Ya. Tapi polisi tidak pernah menanyakan kepada Pak Ahmad, benar atau tidak Pak Ferry datang kemari untuk membeli ayam. Makanya Pak Ferry mengatakan, coba mana Pak Ahmadnya dipanggil. Pak Ahmadnya nggak pernah keluar sama sekali. Dan saya kemarin ke lapas juga saya sudah berhasil menginterview Pak Ahmad. Dan memang benar, Pak Ahmad membenarkan bahwa Pak Ferry itu pembeli ayam langganannya Pak Ahmad. Sudah sering beli dan memang saat itu mau beli ayam. Makanya Pak Ferry langsung minta polisi agar Pak Ahmadnya ditanya, silakan. Tapi tidak ditanya. Juga tidak dikeluarkan, Pak Ahmad ada di dalam. Kata Pak Ahmad, saya tanya waktu kemarin di lapas, ada di dalam. Cuma polisi kenapa nggak jemput Pak Ahmad? Tanyakan, bener nggak ini mau beli ayam? Ya, benar. Kan gitu. Atau kedua, kalau itu benar-benar Pak Ferry melakukan tindak pidana narkotika, ke Pak Ahmad kan mau beli ayam, coba ditanya dong.
Benernya nih kan? Ya, harusnya waktu persidangan juga dihadirkan Iya. sebagai saksi. Nah, yang janggal lagi, Pak Ahmad ini tidak pernah dijadikan saksi. Tidak ada nih, lihat putusannya. Jadi dalam putusan pengadilan, saksi ini satu Muhammad Muslimin, ya, bin Mustafa. Kemudian yang kedua Jumadi bin Sahibu, ya. Kemudian yang ketiga Angga Alang Saputra, ini orang biasa ya. Nah, kemudian bukan polisi maksudnya. Kemudian yang keempat saksi Mulyono alias Bul Kasra almarhum, ya. Ini Pak RT ya. Ini Pak RT di rumahnya. Langsung ke keterangan terdakwa dalam persidangannya. Dua polisi, dua orang biasa. Nah, yang orang biasa ini yang berada di sini, si Angga, itu Pak Ferry tidak pernah melihat ada orang sebelumnya. Nah, Pak RT dalam kesaksiannya juga memang tidak tahu kejadian. Pak RT hanya malam-malam itu Pak RT suruh menyaksikan. Termasuk Angga juga dalam kesaksiannya itu suruh menyaksikan. Nah, apakah dia tahu waktu pertama kali mobil berhenti kemudian ditembak itu, apakah dia tahu? Saya rasa tidak tahu. Ini tapi ada keterangannya tahu, oleh karenanya nanti akan saya gali keterangannya palsu atau tidak nanti. Ini yang aneh ya, Bevi. Dari sini jam 2, ya. Kemudian ditinggal untuk pergi ke sana, ke Sangatta, ke Singagembara, ya. Kemudian balik lagi ke sini jam 9. Barang buktinya itu di sini masih ada. Sampai berapa jam tuh? Ya. Jam 2 ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 7 jam. Ya. 7 jam itu barang buktinya itu masih ada di sini. Apakah tidak ada orang-orang yang melihat di sini? Karena awalnya kan ada tembak-tembakan tuh siangnya kan? Ya. Tembak blak. Tentu orang-orang tuh banyak kan? Akhirnya ke sini. Nah, warga-warga itu apakah melihat langsung ada di sini? Siangnya itu kan? Nah, ini juga perlu warga di sini perlu menjelaskan. Ada nggak waktu habis tembak-tembakan ada barang di sini? Lalu tiba-tiba setelah jam 9, 7 jam kemudian, setelah Ferry diturunkan dari mobil ya di bawah itu, kemudian suruh ngambil barang di sini jam 9. Pokoknya ini semua ya akan kita ungkap di Propam Mabes Polri, dan bila perlu nanti di rapat dengar pendapat di DPR RI nanti. Saya akan bongkar semuanya. Ya, Pepi. Ada lagi Pepi yang mau sampaikan? Cukup ya? Oh ya, satu lagi. Saya sudah interview Pak Ahmad, penjual ayam yang Pak Ferry mau beli. Ya. Memang Pak Ahmad membenarkan, dan ada satu lagi yang Pak Ahmad jelaskan bahwa Pak Ahmad tahu ada polisi sejak awal. Tahu, dia melihat di sini ya katanya. Nah, setelah ada terjadi tembak-tembakan, Pak Ahmad juga tidak keluar karena menurut Pak Ahmad tidak tahu. Tetapi setelah itu polisi itu sempat minjem motornya Pak Ahmad, ya, pinjam itu jam 2 siang itu, pinjam motornya Pak Ahmad, ya, salah satu polisi itu, kemudian diserahkan kembali itu jam 4 sore, ya. Nah, jadi yang harus diungkap, ini barang milik siapa? Ditaruh di sini. Saat suruh ambil juga Pak Ferry tidak mau, kemudian diambil sendiri oleh polisi bernama Jumadi itu. Itu barang milik siapa? Ini yang harus kita ungkap. Jadi rekayasa kasus narkoba ini saya sering mendengar banyak sekali itu informasi-informasi tentang rekayasa kasus narkoba. Tapi kali ini ya, ini akan saya ungkap, akan saya bongkar seterang-terangnya demi untuk mendapatkan keadilan Pak Ferry yang tidak pernah merasa melakukan tindak pidana narkotika, enggak memiliki, tidak menyimpan, tidak mengantar, tidak melempar, ya tidak ada lemparan ke sini, tapi divonis bersalah 15 tahun penjara. Tidak sebentar loh 15 tahun penjara, lama itu 15 tahun penjara. Kasihan anaknya, istrinya, ada anak yang masih kecil juga ya. Nah, ada satu lagi yang menarik. Cerita Pak Ferry ya. Setelah dari sini, Pak Ferry dimasukin kan, suruh ngambil barang nggak mau kan, dimasukin mobil, kemudian langsung dibawa jalan. Yang jam 9 malam itu selesai dari sini, mereka kembali ke Gang Melon. Kembali ke rumah istrinya ya, kembali ke rumah Pak Ferry di Gang Melon, Jalan Melon, di Desa Singagembara. Betul. Nah, yang di sana melakukan penggeledahan lagi dan tidak ditemukan lagi.
tidak ditemukan barang bukti lagi, ya. Iya. Nah, terus Setelah itu Bapak dibawa lagi menggunakan mobil Innova yang mobil Innova miliknya, milik Pak Ferry. Ya. Dibawa, saya kira akan pergi ke Polres. Iya. Saat saya ikuti menggunakan motor, ternyata tidak ke Polres. Terus mampir di mana? Saya kehilangan jejaknya. Saya ke Polres, ternyata di Polres tidak ada. Mereka tidak sampai di sana. Nah, belakangan saya baru tahu dari informasi dari Bapak, ternyata dibawa ke Gang Komando. Dibawa ke Gang Komando. Ya. Apa yang dilakukan polisi di Gang Komando? Informasi dari Bapak di sana di lobi. Dilobi oleh anggota polisi itu? Ya, dengan 3 pertanyaan. Seingat saya pertanyaannya yang pertama, apakah ada orang yang bisa dia tunjuk sebagai tukar kepala? Untuk tukar kepala? Ya. Oh gitu. Kedua, apakah Bapak bisa ngasih narkoba seberat berapa sekian kilo sehingga dia dilepaskan? Dan yang ada pertanyaan satu lagi, pokoknya ada 3 pertanyaan, cuman saya agak lupa pertanyaan. Oke, lalu Pak Ferry jawab apa? Ya tentu dia tidak sanggup, tidak menyanggupi kan, karena memang dia tidak tahu siapa pengedar narkoba yang sebenarnya yang bisa dia arahkan atau tunjukkan. Kemudian Bapak juga tidak memiliki barang-barang seperti itu, narkoba. Jadi apa yang bisa dia berikan? Dia tidak bisa. Akhirnya jawaban polisi? Akhirnya polisi baru bawa Bapak ke Polres pagi. Paginya? Pagi jam 4 ya? Iya. Jam 4 pagi. Di Gang Komando itu informasinya adalah base camp. Entah base camp atau tempat perkumpulan polisi-polisi yang ngurusin narkoba ini. Oke, jadi di Gang Komando itu polisi meminta Pak Ferry agar menunjukkan pengedar untuk tukar kepala. Ya. Kemudian atau bisa mendapatkan menyediakan barang kurang lebih 1 kilo menyediakan barang narkoba ya. Nah, baru dilepaskan. Kacau ya itu. Benar-benar ini harus diusut Pak Kapolri. Makanya ini langkah terbaik, saya ingat omongan Pak Kapolri ya, Pak Jenderal Listio Sigit ya. Siapa yang berani kritik pedas, kritik keras kepada Polri itu sahabat Polri. Makanya melalui siaran ini, tayangan ini kami melakukan kritik konkret dengan cara melaporkan dugaan rekayasa kasus narkoba ini ke Propam Mabes Polri ya. Kemudian kami bawa ke DPR RI untuk dilakukan rapat dengar pendapat. Jadi kritiknya kritik langsung action ya, dengan dipublikasikan. Setiap tayangannya, setiap kelanjutannya, setiap perkembangannya, kelanjutannya nanti akan saya sampaikan di media sosial. Ya, Bevi ya. Oke. Demikian dari Desa Sepaso, Kecamatan Pengalon, Kabupaten Kutai Timur, di lokasi kejadian ini. Terima kasih.